kesenian kan Lumajang ini juga terkenal dengan produk pasir besi ya. Ya. Artinya ini barang ekspor yang semua orang kepingin memanfaatkan. Bagaimana sampai ngatur nih supaya tertib lah orang itu kan ketika ada gula di situ semut lalu pasti nggak tertib gitu. Iya. Ya. Ini harus menghela nafas saya soal pasir ini. Ya, saya sudah berkeputusan untuk pasir besi stop, tidak ada. Yang sekarang berjalan ini adalah pasir sungai aliran Semeru. Yang sekarang diambil, sekarang dieksploitasi menjadi usaha pertambangan pasir. Ya. Untuk pasir besi itu ada di lokasi pesisir selatan. Dulu ada kejadian memori kelam kita, almarhum Salim Kancil. Sudah, stop. Itu berhenti, tidak boleh ada kejadian lagi. Sekarang kita sedang mengatur supaya pertambangan pasir yang ada di aliran sungai lahar Semeru itu terkontrol dengan baik. Problemnya banyak. Pertama, izin usaha pertambangan pasir itu sekarang 59. Saya sampaikan kemarin ke Kementerian SDM, ampun Pak, sudah Pak, jangan ditambah lagi. Iya. Itu sudah lebih dari cukup ya? Iya, saya juga sampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, karena sekarang sudah dialihkan izinnya di sana. Saya sampaikan, sudah Pak, cukup Pak. Ini overload sudah kalau kita ini berterusan menambah, mengeksploitasi pasir, dengan nanti akibatnya adalah pengangkutan armada pasirnya pasti semakin menumpuk. Begitu armada truk pasirnya banyak menumpuk, jalan rusak. Nah, begitu jalan rusak, kecelakaan. Begitu kecelakaan, resikonya banyak. Meninggal, kecelakaan tunggal, patah, cacat. Saya sampaikan ini nggak produktif kalau begini. Nah, kami sedang menata. Pertama, soal kita berkeputusan untuk membangun stokpel terpadu. Stokpel nanti dijadikan satu. Ini bukan monopoli. Mereka yang sudah punya stokpel, ayo silakan bertempat di sini. Stokpelnya kita siapkan, izinnya sudah kita siapkan, jadi mereka tidak menjadi bagian dari stokpel ilegal. Amdal lalinya sudah selesai izinnya. Kendaraan yang gede-gede itu sudah cukup sampai di sini, nggak usah sampai ke Pasirian, ke Candipuro, ke Tempeh. Yang itu pasti tadi problem kecelakaannya, problem jalannya macet, kemudian debu lingkungan, itu bisa kita tangani. Yang kedua, jalan tambang. Jalan tambang harus ada supaya truk pasir itu tidak melewati pemukiman padat penduduk. Jalan tambang itu dibangun dari titik nol usaha pertambangan pasir sampai ke jalan nasional. Nah, itu jalan tambang itu yang biayai siapa pembangunan? Kewajibannya pemilik izin tambang. Jadi karena pemilik izin tambang itu berkewajiban untuk membangun jalan tambang. Nah, yang problem itu ini galian C. Yang sekarang memungkinkan visible dalam pengelolaan hasil income ekonomi para pengusaha pertambangan itu yang di luar galian C atau yang pertambangan mineral dan logam, mereka mungkin visible untuk membangun jalan sendiri. Misalnya pengusaha batu bara, pertambangan emas, pertambangan mineral yang lain, gede, investasinya besar. Tapi yang pertambangan pasir ini kan masyarakat lokal. Izin sana, izin sini. Nah, jadi begitu suruh bangun jalan tambang, waduh, buletnya nggak karuan. Harus ada kebijakan yang mengikat supaya jalan tambang ini betul-betul terjadi. Tapi itu dengan segala kesulitannya terwujud ya? Iya, kalau tanya kesulitannya ya banyak. Ya namanya sopir bandel, overtonase. Tonasenya misalnya 7 ton, dia sampai 10 ton. Nah, itu terjadi. Kemudian pertambangan ilegal. Kalau saya datang, mereka lari. Terus kalau ada operasi truk pasir itu, apakah dia ngambil di lokasi yang benar apa tidak, bayar pajak apa tidak. Nah, begitu operasi, ya sudah, truk itu dibiarkan begitu saja, sopirnya hilang. Itu ditungguin sampai jam berapa saja, sopirnya nggak ada, lari. Itu jadi macetnya jalan. Itu terjadi.